Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur membuka layanan hotline Crisis Center untuk pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di Timur Tengah. Hal ini dilakukan sebagai jalur komunikasi cepat bagi pekerja yang menghadapi kondisi darurat. Berdasarkan data dari BP3MI Jawa Timur, dalam 5 tahun terakhir sebanyak 7.000 pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur bekerja di Timur Tengah. Mayoritas bekerja di Arab Saudi, yakni mencapai 4.000 orang, sedangkan lainnya tersebar di Yordania dan Lebanon. BP3MI juga telah menyiapkan petugas di bandara untuk pemulangan PMI atau WNI sampai ke daerah. PMI yang ada di negara Timur Tengah, semua KJRI dan KBRI telah mengeluarkan hotline untuk crisis center jika memang dibutuhkan secara darurat, dan juga kami menyiapkan juga call center untuk bagi keluarga yang ada di Jawa Timur untuk menghubungi kami di nomor telepon 0811 3387 766. Jadi pihak keluarga jika memang dapat informasi dari keluarganya yang berada di Timur Tengah yang dalam keadaan memerlukan bantuan, bisa menghubungi call center kami itu, dan kami akan langsung tindak lanjutin dengan berkoordinasi dengan kantor pusat kami KP2MI, dan juga akan diteruskan ke perwakilan di mana tempat PMI itu berada. Lalu bagaimana upaya perlindungan pemerintah terhadap para pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah? Saat ini kita akan berbincang dengan PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kombes Guntur Saputro. Selamat siang Pak Guntur. Selamat siang Bu Lintang, selamat siang pemirsa Kompas TV. Baik Pak Guntur, ada informasi terbaru apa yang bisa disampaikan soal upaya perlindungan PMI di Timur Tengah? Kabarnya hari ini kloter pertama dijadwalkan sore ini tiba, akan ada evakuasi dan tiba di Indonesia. Seperti apa Pak proses evakuasinya? Baik, terima kasih Bu Lintang serta seluruh pemirsa Kompas TV. Perlu kami sampaikan terkait dengan perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang tentunya ini menimbulkan kekhawatiran ya bagi sebagian besar warga negara Indonesia kita, yang termasuk para pekerja migran Indonesia yang berencana akan kembali ke tanah air karena berdekatan dengan menjelang hari raya Lebaran gitu. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kita selalu berkomunikasi dan berkoordinasi intens dengan perwakilan RI di Timur Tengah, baik dari negara-negara yang sekarang sedang terdampak, khususnya di Iran maupun sekitarnya, baik unit Emirat Arab, Saudi Arabia, Oman, kemudian Kuwait, Qatar, dan lain sebagainya. Dan tentunya melalui perwakilan RI, kita sudah melakukan berbagai langkah antisipasi dan koordinasi. Di antaranya kita juga di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini telah menyediakan layanan pengaduan khusus untuk Timur Tengah, yaitu melalui layanan omnichannel di nomor WhatsApp yang mempermudah untuk para pekerja migran sendiri ataupun para keluarganya yang akan mengadukan ataupun menyampaikan informasi mengenai harapan ataupun keinginan, khususnya bagi yang akan menginginkan kembali ke tanah air, yaitu melalui layanan 0811 80 80 141. Harapannya dengan layanan pengaduan hotline ini mempermudah kita untuk berkoordinasi dengan teman-teman perwakilan RI. Perlu kami sampaikan kepada Mbak Lintang bahwa harapan dan keinginan masyarakat kita, baik itu ya, statusnya WNI ataupun PMI yang sedang berada di Timur Tengah, yang saat ini menginginkan ataupun berharap untuk bisa kembali ataupun difasilitasi, teman-teman perwakilan RI sudah melakukan upaya, melakukan himbauan serta penyampaian, serta memberikan suatu hotline pengaduan apabila yang berkeinginan kembali untuk didaftarkan, dan tentunya melalui berbagai upaya standar khusus ya, antara lain adalah keamanan secara umum relatif terkendali. Namun di luar itu dari perwakilan RI saat ini sedang melakukan penjajakan, Mbak. Penjajakan berkoordinasi dengan maskapai, baik itu yang maskapainya dari lokal ataupun maskapai nasional Indonesia. Dan nanti akan membantu para WNI ataupun PMI yang berkeinginan kembali ini melalui skema repatriasi dengan biaya secara mandiri.
tentunya ini akan menjadi salah satu solusi langkah antisipasi bagi para warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang saat ini berada di wilayah Timur Tengah yang tentu mengharapkan fasilitasi pemulangan bagi yang akan kembali ke Indonesia. Demikian Mbak Linda. Baik, Pak Guntur, dari pengaduan yang diterima oleh BP3MI dan yang telah terdata begitu, ada berapa banyak WNI jumlahnya Pak yang akhirnya meminta untuk dipulangkan? Baik, terima kasih Mbak Lintang. Dari layanan pengaduan yang kita sudah berikan secara khusus Timur Tengah, karena layanan pengaduan ini tentunya umum terhadap seluruh pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan. Tetapi khusus dengan adanya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kita memberikan hotline khusus Timur Tengah. Alhamdulillah sampai hari ini pengaduan khusus mengenai harapan warga yang ingin dikembalikan ini di hotline kita ya Pak ya, di hotline kita Mbak, ini belum ada. Namun di hotline teman-teman di perwakilan RI khususnya tadi disampaikan di Oman ataupun mungkin di Teheran ada yang sudah masuk dan sudah dilakukan upaya-upaya fasilitasi melalui skema-skema repatriasi yang kami sampaikan di atas. Tentunya dengan hotline yang sudah kita buatkan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, hasil yang akan masuk tentunya nanti akan kami komunikasikan dan kita koordinasikan dengan teman-teman di perwakilan RI terkait dengan bagaimana skemanya, dengan memperhatikan beberapa catatan yang kami sampaikan di atas adalah terkait dengan keamanan secara umum di lokasi tersebut, kemudian bagaimana intensitas serangan ataupun bagaimana kebijakan otoritas di setempat, sehingga pelindungan terhadap warga negara ataupun perlindungan terhadap pekerja migran ini menjadi hal yang prioritas utama dan pertama di samping harapan dari para pekerja migran yang ingin kembali ke tanah air. Demikian Mbak. Baik, dari sejumlah negara Timur Tengah yang menjadi fokus perhatian pemerintah khususnya di BP3MI, dari negara mana saja Pak untuk mendapatkan fokus terkait dengan keluhan, aduan dan juga nantinya akan ada fasilitas pemulangan begitu? Baik, kurang lebih ada 14 negara Mbak ya di Timur Tengah dan kawasan yang menjadi fokus kita. Di antaranya ada di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordania, Libya, kemudian Oman, kemudian juga Israel, serta ada 6 negara lainnya nanti akan kami sampaikan. Itu adalah sekitar Timur Tengah yang menjadi pantauan kita. Pantauan kita diantaranya selain melakukan pemantauan secara umum mengenai situasi geopolitik, juga melakukan upaya pendataan berapa jumlah pekerja migran kita yang real ada di sana, bekerja sama dengan teman-teman perwakilan RI. Setidaknya dengan pendataan itu kita bisa melakukan pemantauan, memastikan mereka saat ini dalam kondisi yang aman, kemudian terpantau, kemudian tercatat, sehingga apabila ada hal-hal yang sifatnya urgent, penyampaian informasi ataupun harapan ataupun permintaan pertolongan itu bisa kita segera lakukan upaya rescue atau penyelamatan ataupun bantuan repatriasi yang tadi kami sampaikan. Demikian Mbak. Baik, terkait dengan pemantauan tadi Anda bicara Pak Guntur, sejauh ini apakah ada kendala dalam komunikasi untuk memantau kondisi para pekerja migran terutama di kawasan Timur Tengah, mengingat kondisinya makin ke sini makin menegang begitu? Ya, baik Mbak. Memang situasi yang kita lihat melalui media massa sosial tentunya kondisinya semakin mengerucut, semakin menegang. Tetapi kalau hasil dari pemantauan dan informasi perwakilan RI disampaikan bahwa situasi kondisi di lokasi-lokasi yang saat ini di media sosial cukup menegangkan, tidak semuanya sama dengan apa yang diberitakan secara luas di media massa. Dan imbauan untuk tetap waspada, kemudian jangan panik, kemudian penyebaran hotline layanan baik itu yang di perwakilan maupun di KP2MI ini harus betul-betul dipegang dan juga dijadikan acuan apabila kondisi urgensi terjadi pada pekerja migran kita bisa segera memberitahukan ataupun menginformasikan. Bagaimana terkait dengan pendataan ataupun pemantauannya? Kita sekarang di KP2MI telah terbentuk tim krisis monitoring. Tim krisis monitoring ini sejak awal
perang terjadi pada tanggal 28 Februari, kita sudah mengaktifkan dan juga melakukan pemantauan, pendataan, kemudian melakukan upaya-upaya serta pemberitahuan informasi sampai ke informasi fasilitasi pemulangan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku, Mbak. Jadi kalau di KP2MI kita memiliki otoritas memberikan fasilitasi pemulangan mulai dari debarkasi sampai ke daerah asal. Kemudian juga kita juga memberikan layanan konseling psikologis bagi masyarakat yang ataupun pekerja migran kita yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama, ada informasi terjadinya serangan, kemudian trauma yang terjadi pada pekerja migran Indonesia kita juga memberikan layanan tersebut dan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ataupun melakukan layanan trauma psikologis tersebut. Demikian, Mbak Linda. Baik, berarti ada 14 negara yang dalam pemantauan pemerintah di Timur Tengah, ya begitu Pak Guntur ya, dan kita harapkan memang ada tim crisis monitoring ini bisa mendeteksi jika ada WNI yang membutuhkan ataupun ada keluhan-keluhan sehingga bisa difasilitasi untuk pemulangan ke tanah air. Terima kasih Kombes Guntur Saputro, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehat selalu Bapak. Sama-sama, terima kasih Mbak Lintang. Saudara Kompasnya masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya di kawasan Jalan